Gelombang kejutan kembali bergulung di Rafah setelah beredar kabar bahwa milisi Abu Shahab yang sempat dituding mendapat sokongan senjata dari Israel kini tampil dengan pernyataan mengejutkan. Sang komandan tertinggi menolak mentah-mentah setiap tudingan bahwa adanya hubungan dengan pihak Zionis. Memantik pertanyaan besar, apakah skema Israel untuk memanfaatkan Abu Shahab sebagai alat tekan melawan Hamas benar-benar kandas seketika? Lebih mencengangkan lagi, meski Israel unggul dalam jumlah persenjataan dan kekuatan pasukan, kesalahan strategis mereka terbukti sulit dihindari. Abu Shahab yang semula dipersenjatai untuk menumpas Hamas, justru kabarnya berbalik arah dan beberapa waktu lalu ikut turun tangan membagikan bantuan kemanusiaan. Situasi ini membuat publik dan analis menebak bahwa kelompok yang dulu menjadi musuh bebuyutan Hamas kini malah memusuhi Israel. Kejutan ini menghadirkan paradoks tajam. Alih-alih menjadi sekutu anti-Hamas, Abu Shahab menegaskan bahwa senjata yang diberikan tak lantas menjadikan mereka boneka pihak yang mempersenjatai. Minggu lalu, Brigade Al-Qassam mengejutkan jagat maya dengan merilis bukti video yang menuduh milisi Abu Shahab bersekongkol dengan operasi rahasia yang diduga dikendalikan oleh Israel. Dalam cuplikan penuh ketegangan itu, pasukan Yasser terlihat menyusup berdampingan dengan unit penyamaran Israel, menyerang warga Palestina tak berdaya di Rafah. Guncangan tak berhenti di situ. Keluarga terpandang Abu Shahab di Gaza langsung bersuara keras. Pengkhianatan ini takkan dibiarkan. Para tetua dan pemimpin klan mengutuk aksi kolaborasi itu sebagai noda memalukan. Sebuah keputusan pahit namun mutlak harus diambil untuk menjaga kehormatan keluarga. ستحمل المزيد من دلائل هذا الفشل والإخفاقات الكبيرة. Sementara itu, dunia internasional meledak dalam kecaman. Dukungan Israel terhadap geng kriminal bersenjata di Gaza demi menumpas Hamas dipandang sebagai bukti kebiadaban berkelanjutan. Mereka menilai ini sebagai sinyal bahwa Israel rela menempuh segala cara untuk menebar derita di Gaza, menciptakan siklus kekerasan yang tak kunjung padam. Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara terbuka mengakui bahwa Israel pernah memberikan dukungan, termasuk persenjataan, kepada sebuah geng bersenjata yang berbasis di jalur Gaza. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan rekomendasi intelijen keamanan Israel untuk melemahkan kekuatan Hamas dan justru dipandang strategis dalam pertempuran politik dan militer. Geng kriminal militan ini dikenal dengan nama Popular Forces, dipimpin oleh sosok Yasser Abu Shahab. Menariknya, kelompok tersebut sempat mengklaim mendapat dukungan otoritas Palestina, meski hingga kini belum ada verifikasi independen yang mengonfirmasi klaim itu. Sejak akhir tahun 2024, Popular Forces mulai terekam aktif dan bahkan pernah mengusir pasukan Hamas dari Rafah Timur. Namun keberhasilan ini dibayang-bayangi tuduhan penjarahan truk bantuan PBB, menyulut kritik keras dari lembaga kemanusiaan internasional. Menurut European Council on Foreign Relations, kelompok ini mengerahkan beberapa ratus anggota yang mayoritas terdiri dari kerabat dekat klan Abu Shahab. Lebih jauh, jejak Abu Shahab bermula dari geng kriminal kecil yang berkecimpung dalam penyelundupan narkoba dan perdagangan senjata. Awalnya tidak terorganisir, mereka lalu bertransformasi menjadi Popular Forces yang kini menjadi salah satu aktor ambigu dalam pusaran konflik Gaza. Yasser Abu Shahab, pemimpin kelompok Popular Forces, berasal dari klan Badui Tarabin dan kini berusia mendekati 30-an. Pada 7 Oktober 2023, ia sempat mendekam di penjara yang dikelola Hamas di Gaza setelah dituduh terlibat perdagangan narkoba. Namun saat ini, ia telah bangkit sebagai aktor kunci di Gaza Selatan, menempatkan pasukan di sepanjang rute konvoi bantuan, tepatnya di persimpangan strategis dekat Kerem Shalom, untuk mencegah aksi perampasan yang kian marak sejak blokade Israel memicu kekurangan pasokan pada pertengahan Mei. Seiring melemahnya cengkraman Hamas dan runtuhnya struktur kepolisian lokal, muncul pula geng-geng pencuri bantuan kemanusiaan, mulai dari merampas truk PBB hingga menjual barang-barang subsidi. Di tengah kekacauan itu, Abu Shahab mengklaim bahwa Popular Forces lahir dari keprihatinan warga sipil yang putus asa.
Dalam wawancara dengan salah satu media, ia menegaskan bahwa kelompoknya berdiri atas dasar sukarela untuk menjaga agar bantuan tetap sampai di tangan yang berhak, menangkis penjarahan dan potensi korupsi. Di balik klaim kemanusiaan tersebut ada kabar bahwa Israel diam-diam memasok senjata ke milisi ini sebagai bagian dari strategi melemahkan Hamas. Meski detail jenis persenjataan sengaja dirahasiakan, dalam video beredar terlihat Ghassan al-Dahini, tangan kanan Abu Shahab, memegang senapan Kalashnikov baru sambil mengenakan perlengkapan militer lengkap. Yang lebih mengejutkan lagi, rekaman itu menampilkan kendaraan berplat nomor Emirat, seolah menandakan adanya jaringan proksi yang lebih luas. Dugaan muncul bahwa aktor asing termasuk Abu Dhabi berperan dalam membiayai dan mempersenjatai kelompok ini dengan tujuan memecah belah perlawanan Palestina dan menjaga pengaruh mereka di Gaza. Desas-desus terbaru menguak bahwa kebangkitan Yasser Abu Shahab bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari operasi bayangan yang dikawal ketat oleh lingkar dalam Netanyahu. Jurnalis Israel Baruch Yadid bahkan menegaskan adanya dukungan finansial, pelatihan dan fasilitas rehabilitasi yang menurut jejak laporan datang dari Uni Emirat Arab untuk menguatkan milisi ini sebagai pion dalam permainan kekuasaan pasca konflik Gaza. Bayangkan, di balik gemerincing peluru dan debu reruntuhan, ada skema lintas negara yang menyulap geng jalanan menjadi pasukan terlatih anti-Hamas. Meski semua tudingan ini masih sebatas investigasi, tiadanya bantahan resmi justru memperkuat aura misteri dan memancing imajinasi publik semakin liar. Dengan demikian, Abu Shahab kini berdiri di persimpangan kepentingan global antara ambisi politik Netanyahu dan intrik finansial Abu Dhabi, menjadi simbol betapa rumitnya perang proksi di jantung Timur Tengah. Lebih dari 300 pasukan Popular Forces di bawah komando Abu Shahab kini menguasai Rafah Timur, sebuah kekuatan yang nyaris tak terekspos sampai dukungan Israel ke mereka terkuak pada Juni 2025. Padahal, sejak serangan besar-besaran di Rafah pada Mei 2024, milisi ini sudah bergerak dengan gesit, bahkan mengklaim telah membersihkan jejak pasukan Hamas di wilayah itu. Walau menolak bersekutu dengan Hamas, catatan gelap mereka tak kalah suram. Beberapa anggota tercatat meluncurkan roket ke wilayah Israel, sementara hubungan gelap dengan sel-sel ISIS terkuak lewat kabar salah satu komandan, Issam Nabahin, pria berusia 33 tahun yang dulu berperang dalam pemberontakan Sinai. Diputus hukuman mati pada 2023, Nabahin justru lolos dari jeruji besi dan kini kembali beraksi di Gaza Selatan. Tak hanya itu, sosok Ghassan al-Dahini, putra petempur ISIS yang tewas dibantai Hamas, juga muncul sebagai tokoh kunci, bahkan ikut ambil bagian dalam penculikan tentara IDF Gilad Shalit. Dengan jejak pertempuran yang membentang dari Sinai hingga Rafah, Popular Forces menegaskan diri sebagai fenomena proxy war yang tidak bisa diabaikan. Pada 16 November 2024, Abu Shahab dan pasukannya kembali heboh di Gaza dengan menyerbu konvoi 109 truk bantuan PBB, menjarah dahsyat 98 unit diantaranya. Menurut sang pemimpin, aksi itu bukan sekadar penjarahan, melainkan upaya memastikan bantuan sampai ke tangan warga yang benar-benar membutuhkan. Dalam wawancara eksklusif, Abu Shahab mengklaim pihaknya mengamankan pasokan pangan agar keluarga dan tetangga mereka tidak kelaparan. Malah menuding Hamas sebagai dalang pencurian terbanyak. Beberapa hari kemudian, tepatnya 25 November 2024, balasan berdarah datang dari Hamas. Lebih dari 20 orang, termasuk saudara dekat Abu Shahab, dieksekusi mati lantaran terlibat penjarahan. Tragedi ini menegaskan betapa brutalnya perebutan kendali distribusi bantuan di jalur Gaza. Terbaru pada hari Selasa lalu, Popular Forces merekam diri mereka melakukan serangan penyergapan dan mengklaim telah menewaskan 5 anggota Hamas. Seorang pejabat senior kelompok itu mengecam Hamas sebagai teroris yang menindas rakyat Gaza. Mereka harus dilumpuhkan, tegasnya, menandai fase baru dalam duel berdarah antara dua kekuatan bayangan di Gaza.